Halo Pak Pertama Jeffrey, apa nih, kabar? baik, baik, baik. Aku lagi Baik pindah ya. rumah. Oh iya ya, tadi lihat di story-nya keren banget Pak Jeffrey. Min. Waduh, luar biasa nih. Nanti kapan-kapan kita harus main kan ngobrol-ngobrol bareng nih Pak Jeffrey. Boleh, boleh, Ketemu boleh. langsung. Berguru sama suhunya ini. Enggak, enggak. Iya. Mm-mm. Pak Jeffrey ini di saya masih 150 orang. Nanti kalau sudah 500 kita mulai ya, Pak Jeffrey. Biasa 5 menit, 10 menit udah sekitar 500-an orang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita Oke, kenal-kenal. siap. Pak Jeffrey, jadi ini kan dikenal sebagai pengusaha ya. Sambil Iya, intro aja nih Pak Jeffrey kan. Tapi sejak kapan kok jadi kolektor NFT gitu Pak Jeffrey? aku aku main kripto aja tuh mungkin Januari ya. Jadi Oh iseng baru? doang. Aku Oke. pertamanya main saham, dan gitu Oke. main saham di bulan Desember. Sorry, main saham itu 2020. Dan gitu ngelihat teman-teman waktu itu ngerasa waktu 2020 itu aku gain 40%. Ngerasa Oke. kayak udah jagoan nih gain Iya. persen kan. Teman-teman Iya. aku yang dari Juni 2020 gainnya 8.000 sampai 12.000%. Waduh. Wow. Jadi Oke. ya udahlah, masuk aja lah. Jadi di bulan apa di bulan Januari aku masuk. Koin pertama yang aku beli itu Ethereum di harga 11 Oke. juta sama ZMT dari Zipmax. Oke. Dan itu beggars. Oke. ZMT dari 200 juta kali 10. Wow. Oh, eh, luar biasa. Ethereum dari 11 jadi 50 juta kali 5 Oke. waktu itu. Dan Oke. gitu aku cash out, mainlah NFT gitu. Oke. Iseng. Jadi dari saham ke kripto sekarang NFT. Betul. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Jadi kita hari ini akan bahas nih. Ini Pak Jeffrey kan ceritanya mirip saya ya, teman-teman. Kalau yang ikut TikTok saya dari awal, saya kan dari saham juga, Pak Jeffrey. Saya tuh Desember lalu dari saham juga, lalu baru masuk ke kripto juga nih, Pak Jeffrey, around awal tahun kemarin. Jadi kan kita mirip-mirip nih, Pak Jeffrey, ceritanya. Cuman kan saya belum kenal NFT. Nah, ini setelah kenal Pak Jeffrey, apakah beralih ke NFT? Nah, ini kita hari ini obrolan kita akan seru banget nih, Pak Jeffrey. Sekarang udah Min. hampir 400 orang, Pak. Kita tunggu bentar lagi ya. Boleh, 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 boleh. Oh, ya. Waktu main NFT aku juga bawanya gimana ya? Bawanya nyantai aja ya. Jadi maksudnya Oke. semakin kita, aku ngerasanya tuh main kripto sama main saham rada beda, karena main saham kan lumayan dijagain kan, jadi tiap Betul. kita bisa tidur pokoknya mulai jam 10, jam 4 udah kelar segala macam. Yes. Kalau Betul. kita kayak kalau udah itu ya udah jadi manusia biasa gitu kan. Iya, kalau betul. kalau sekarang, kalau di kripto ya 24 jam, mental health-nya banget kayaknya gitu. Iya. Tapi memang begitu, mungkin dialamin kalau kita di saham kan ada ARB, ada ARA ya Pak. Jadi Ya, ARA-nya di sekitar 30%-an, ARB-nya 6%-an. Nah kita berasa kalau ARB itu, waduh, ARB nih 6% gitu ya. Padahal kalau kita di kripto, satu wah, hari turun sampai puluhan persen gitu ya, Pak Jeffrey. Itu mungkin salah di, satu di bulan mental kita. di bulan Mei itu aku pertama kali tuh ngelihat Bitcoin dari harga 900 juta turun Iya, menjadi 400 juta, 450 juta ya. iya, iya. Sampai Itu 28.000 ya Pak. 28.000, iya. Jadi dalam Iya, waktu 2 minggu dari 900 juta ke 400 juta itu turun 50%. Ya cuma bisa yes. ngeliat doang itu. Udah 2 tahun main kripto harusnya udah ini ya. udah Iya. udah terbiasa sama itu. Tapi sekarang pasti kalau ngelihat kenaikan apa Pak Jeffrey masih main saham juga nih berarti. Udah enggak, Oh, udah nggak? liter Berarti liter kita nih hampir sama sekali, Pak. Saya tuh tadi portofolio saya tuh lumayan besar di saham, Pak. Jadi mulai masuk di kripto kan kecil. Saya pertama kali beli BNB, Pak. Jadi BNB saya beli waktu itu 50 juta. Dalam 2 minggu jadi 250 juta. Padahal waduh. waktu itu di saham saya modalnya 2M. Saya waktu 2 minggu pertama Januari saya dapat 250 juta. Jadi yang satu modalnya 2M, satu modalnya 50 juta. Kok Gila. sama? Nah, dari dari situ, wah gila, kok kripto kok
bisa begini. Nah, sekarang malah dari saham saya pindahin ke kripto semua nih Pak sekarang. Gitu. Nah, Pasti. habis ini NFT ini. Nah, ini sudah Aku 500 orang Pak Jeffrey. Kita yuk. langsung mulai ya Pak Jeffrey. Boleh. Oke, teman-teman. Jadi selamat malam teman-teman. Kalau ketemu lagi bareng saya, kemarin minggu lalu saya nggak live ya, karena memang sedang siapin konten. Nah, kita hari ini live bareng tamu spesial sekali. Ini Pak Jejo, ya, ini luar biasa. Pak Jejo adalah seorang pengusaha, seorang artis, dan juga Ya, seorang co-founder, co-founder dari Avarex Saga ya Pak. betul. Ya, Avarex Saga ini adalah perusahaan NFT juga asal Indonesia ya Pak. Betul. Gaming NFT. Nah, gaming NFT. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas, teman-teman. Kalau dari follower saya kan sudah tahu ya, kalau kripto saya sering bahas. Nah, tapi kalau NFT, teman-teman kan biasanya baru tahu gaming NFT. Nah, NFT itu ada apa? Saya sering bahas game-game ya NFT, tapi pasti belum tahu peluang apa di balik NFT-nya. Kenapa satu gambar itu harganya kemarin saya post sampai 7 triliun. Atau gambar batu yang tidak terlihat sampai 10 Ethereum atau 600 juta. Nah, kita akan langsung bahas sama Pak Jejo ya Pak. Jadi Sip. kita awali dulu Pak Jejo dari apa sih sebenarnya NFT itu Pak Jejo? NFT adalah digital asset. Jadi aset Ya, digital yang sebenarnya di dalamnya itu ada smart chain. Smart chain itu kan blockchain system, di mana yes. sistem itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dihack lah istilahnya lah. Ya, Ketika kalian ada 10 gambar dengan udah di enter, udah ditaruh di smart chain, ya udah itu cuma ada 10 gambar. Tinggal oke. bagaimana kita memvalidasinya gitu kan. Jadi kalau aku bilang digital asset with blockchain system. Oke. Berarti boleh dibilang adalah collectible item juga ya Pak? Betul, karena akan terjadi validasi. Jadi sekarang aku tanya sama kamu. Hmm, Anggap kamu ke Prancis, kamu ke oke. France, kamu ngeliat Mona Lisa, Bobby tahu dari mana kalau Mona Lisa itu asli atau palsu? Karena ada di museum itu. Maybe Apa? Tapi apakah udah terjamin asli bahwa Da not Vinci? really, belum tentu juga ya. Apakah We never gara-gara know. museum Prancis jadi itu asli? Nggak ada yang tahu. Nah, Tapi we never dengan know ya. dengan ada smart chain, dengan blockchain system, kita bisa ngelihat siapa yang ngebuat, asalnya benar atau enggak. And kalau mungkin Mona Lisa zaman sekarang dia bakal bikin di smart chain. Dan Oke. ketika misalnya kayak gini, kita balik lagi pertanyaan lanjut ke Mona Lisa. Ketika Mona Lisa ngejual gambarnya dia ke Bobby 1 triliun gitu. Dan Bobby ngejual ke Jejo 2 Oke. triliun. Mona Lisa dapat ya? Nggak dapat. Di NFT dapat. Setiap Ya. Oh, penjualannya, dia pasti dapat ya. dia bisa taruh 5% sampai 10% commission-nya. Jadi walaupun dia Oke. kemana, bisa dapat terus. Betul. Oke. Berarti kalau saya adalah seorang desainer misalkan, atau saya mempunyai satu art gitu ya, yang saya akan NFT-kan, ini sangat membantu sekali ya Pak ya. Sangat, sangat. Oh, oke, oke, oke. Itu makanya kemarin ada satu berita yang anak 12 tahun, yang dari mana saya lupa, yang bikin apa paus itu ya, Well, word whale ya. Itu dapat sampai-sampai 400 ribu dolar, 400 ribu ya kurang lebih hampir 8 M lah. nah, itu dia. Jadi ini teman-teman, buat yang teman-teman ini yang bisa desain gitu ya, mau masuk ke dunia NFT, ini adalah satu peluang baru untuk kita bisa menjual karya kita. Gitu ya Pak Jeffrey? Betul. Oke, jadi itu adalah NFT. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah jenis-jenisnya nih Pak. Jadi kita kan sekarang, kalau saya kan sering bahasnya itu adalah gaming ya, game NFT Pak Jeffrey. Tapi kalau yang kita obrolin kemarin di WhatsApp itu kan sebuah apa ya, kalau orang awam nggak tahu tuh gambar gitu Pak Jeffrey. Nah, Jadi menurut aku NFT bakal banyak fungsi sih. Jadi oke. pasti kita ngeliatnya art kan. Kita melihatnya Ya, art dulu. Tapi di luar art itu sebenarnya mungkin kita bisa ngelihat bahwa NFT itu adalah community. Karena oke. bisa di-track. Misalnya contoh CryptoPunks dari Lava Oke. Lab. Mahal banget kan, paling murahnya CryptoPunks berapa sekarang? Mungkin 60 Ethereum, 65, Oh, 60, oke. 60, 60 Ethereum kurang lebih berapa ya? 60 kali 4.000. Ya kurang lebih 3 miliar lah. Kurang lebih Oke. ya. Kurang lebih Oke. ya.
ketika kamu beli, kamu akan masuk ke komunitasnya dia. Kamu bisa join Discord-nya, kamu bisa ngobrol, kamu bisa berinteraksi, dan yang pasti kedua, kamu bisa show off kamu punya WhatsApp kan, profile picture. Oke, Gue yang punya kripto dan gue bisa buktikan. Itu oke, pertama. Kedua, kalau kita ngelihat Gary V punya NFT, ya, V-Friends, oke, itu sebagai membership, di mana ketika punya Gary V punya NFT, dia ada kayak dari murah ke mahal. Kalau kamu punya yang murah, kamu bisa makan di restoran dia secara gratis. Atau kalau kamu punya yang mahal, sekolah kamu mungkin bisa dibayarin dengan Gary V setiap tahunnya. wow, oke, oke, Jadi jadi membership juga. Dan oh, yang paling pentingnya, yang paling serunya, membershipnya ini kan transferable. Gue bisa jual, oke, gue bisa jual lagi. dan harganya terus naik. Ya naik dan turun itu tergantung demand ya. Semakin emang banyak Oke, beda, pasti harganya makin naik gitu. oke, oke. Jadi apa ada sisi kalau kita ngomong CryptoPunk itu ada kayak sisi prestisnya juga. Kita Pasti punya loh, itu ya. kayak Ya, pakai Rolex atau pakai Patek Philippe, tapi yang jadi ya. pertanyaan itu bisa dibuktikan keaslian Oke, kan. Karena kan oke. ada di smart chain system di blockchain. Oke, oke. Nah, kalau kalau misalkan kayak gini, Pak Jeffrey, kita ngomong kayak saya yang sering saya bahas adalah game NFT, Pak. Ya. Lalu ada yang tadi bentuknya hanya collectible item misalkan. Misalkan kayak CryptoPunk itu kan tidak dibikin gamenya ya Pak ya, kalau nggak salah. Ya, Nah, jadi itu kira-kira jenisnya untuk sekarang nih Pak, yang banyak beredar, itu apa aja ya Pak, selain game NFT? Lalu ada yang collectible item seperti CryptoPunk dan sebagainya. Apa lagi Pak kira-kira? um, sorry tadi koneksinya keputus. Sorry tadi Oke, suaranya. jadi kalau kalau yang sering saya bahas kan biasa game NFT itu Pak. Mm-mm. Nah, lalu kan ada lagi apa kayak CryptoPunk itu kan collectible item ya, lebih ke koleksi saja gitu. Nah, kira-kira ada jenis apa lagi ya soal NFT ini? Bisa collectible, bisa art, bisa membership, bisa game Oke, juga. Safari Saga yang aku oke, bikin karakter gitu. oke. Jadi NFT-nya akan dipakai untuk karakter gamenya. Ya. Betul, betul. Jadi Oke, banyak ya, possibility sih. Jadi oke, bisa juga, bisa bikin karakter, bisa jadi apa tiket masuk juga beli. Mungkin di oke, masa tiket konser mungkin pakai NFT kali gitu loh. oke, 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 siap. Kalau itu jenis-jenis NFT ya Pak ya. Oke, Benar. pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, ini yang menarik nih Pak. Ini yang orang harus tahu. Jadi, kalau sekarang orang taunya investasi di kripto. Nah, sebenarnya bedanya kripto sama NFT itu apa Pak Jeffrey? Tes Pak Jeffrey, Sorry. keputus tadi. Udah kedengeran. Udah. Ini udah kedengeran, Pak. Nah, kalau orang itu kan sekarang investasinya di kripto nih Pak. Kebanyakan orang kan bahasnya kripto. Nah, bedanya kripto dan NFT, Pak. Beda jauh. Nah, ini menarik sekali nih Pak. Ini yang poin penting sekali. Di NFT itu bisa dibilang apa ya? Sekarang kayak gini, kita ada 10.000 barang dan itu yang punya 3.000 4.000 orang misalnya. Oke, Istilahnya kalau kamu mau ngejual barang kamu mesti punya orang yang ngebeli. ngebeli betul. Jadi itu kejelekannya NFT di mana kamu punya harga misalnya kayak gini, kamu beli CryptoPunks harga 60 Oke, Ethereum. Dan gitu tiba-tiba harga naik jadi 100 Ethereum. oke. Sekarang kalau kamu jual 100 Ethereum, apakah ada orang yang beli? Belum tentu. Belum tentu. Betul. Oke, Jadi mesti ada oke. partnernya orang yang maksudnya mau ngebeli barangnya tersebut. Benar gak? Oh, oke, oke, Jadi oke. kamu bisa langsung kejual. Sedangkan di kripto, kamu mau jual Ethereum di angka 3.000 sekarang, ayo udah ada. Langsung. Betul. Jadi plus Oh, kayak di mana NFT itu ya pasti kamu mesti ngeliat volume. Volume tuh penting banget. Di mana ketika oke. volume ada namanya keteng. Jadi nggak bisa kejual, nggak bisa kebeli. Volumenya kan Oh, kripto gitu. oke, Gitu. oke. Oh, itu berarti ada ilmunya lagi ya, Pak ya. Kalau bahasanya tuh di saham atau di kripto tuh liquid.
Jadi Ini cepat nggak, kejual kan gitu. NFT itu nggak Iya kan? liquid. Um, Oh, NFT itu nggak liquid ya? Gantung, jadi bisa tiba-tiba. NFT itu sangat pengaruh sama news. Misalnya contoh, wah NFT ini mau ada airdrop nih, ada apa gitu di grup kemarin Oke. rame gitu. Biasa langsung, banyak yang beli, banyak yang beli, banyak yang beli gitu. Tapi Oh, oke. Jadi kalau boleh dibilang tuh benar-benar sama kayak kita jual art, Pak. Kita punya art, harganya sudah mahal, kita harus cari pembelinya dulu. Kira-kira seperti itu ya, Pak? betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Jadi kalau bedanya kripto dengan NFT, mungkin yang utamanya adalah kripto tuh liquid sekali, kalau NFT tidak Tidak, terlalu liquid. tidak Nah, terlalu. tapi kalau kalau kenaikannya, Pak Jeffrey, kenaikan secara investasinya, potensial mana dengan kripto, Pak? Kenapa aku main NFT? Soalnya ketika aku udah main Eh, NFT, ya aku pernah masuk 1,16 juta, besokannya Oke. 3 itu kebeli di angka 1,6 miliar. Waduh, 16 juta rupiah, Pak. Iya, dia tuh bisa terjual 1,6 miliar. Itu dalam 3 hari. Wah, 16 juta Mau, jadi mau dengerin satu yang koma ngenesnya nggak? ya. Mau dengerin yang ngenesnya nggak? Apa tuh, Pak? Orang yang beli 1,6 M, Ah, 3 bulan kemudian dia jual dengan seharga 160 juta. waduh, wah, Jadi sebegitu, wow. Karena art ya, kembali lagi art ya, Pak. art komunitas, jadi untuk NFT, jadi yang paling penting itu sebenarnya komunitasnya. Jadi Oke, ketika dia beli mahal, dia betting on the future of NFT-nya sendiri. Kita yang betul. bikin masa depannya kemana? Ketika masa depannya tidak ada, orang gue jual aja, gue jual aja, gue jual. Pergerakannya makanya sangat sangat gila banget. Wah, jadi Pak Jeffrey 16 juta, dibeli 1,6, and then orang itu jual 160 juta. 4 bulan kemudian 180 juta ya. Wah, itu berarti adalah, boleh kita bilang risk dari NFT ya. Iya, Risk dari investasi NFT. betul. Oke, oke, Tapi oke. maksudnya Jadi, beberapa teman aku waktu di Januari mulainya dari 2 Ethereum ya. Sekarang mungkin udah punya 1.000 Ethereum. Itu anak-anak grup, Bob. Anak-anak oh ya, grup kita. wah gila ya. Dua Modal Ethereum jadi 1.000 Ethereum, Pak Jeffrey. ya. Wah, ini, Karena dia wah, kayak gini, dia kemarin beli CryptoPunks dengan seharga 0,2 di awal Januari. Mungkin 2 Ethereum. Ya sekarang kemarin itu sempat jadi ke 1.000 kan. Ada yang wah, 1.000, ada. Jadi dia langsung jual board app-nya ah, BIC awal April Maret 0,2 Ethereum, sekarang 50-60 Ethereum. Dia beli 10 ya jadi berapa? wah, gila ya Pak. Ini, Anak anak grup loh, anak grup kita. ya ini berarti harus belajar memang. Nanti kalau ada pertemuan grup nih, penting harus ikut banget nih Pak. Gitu. Siap. Ini berarti kalau gitu nih, NFT ini peluangnya boleh dibilang sebenarnya jauh lebih besar dari kripto. Tapi resikonya juga besar sekali. Lebih besar. Jadi main kripto sama NFT itu beda banget. Di mana kripto itu ya kalau hari ini aku untung 1 miliar, malam-malam bisa jadi rugi 1 miliar. Bisa bener. Wah, Karena jadi gini, kalau bahasanya mungkin kalau di kripto tuh kayak rug pull gitu ya Pak ya? ya tergantung Ah, developernya. oke, 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 oke. Oke Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Jeffrey. Pertanyaan pertanyaan selanjutnya adalah, oh tadi sudah terjawab. Kelebihan dan kekurangan berinvestasi NFT Pak. Sudah terjawab. Nah, sekarang strateginya nih, Pak Jeffrey. Kalau teman-teman yang nonton ini, mereka mau berinvestasi di NFT, strateginya kira-kira apa tuh, Pak Jeffrey? Cari NFT yang punya future bagus. Jadi research Oke. dulu nih komunitasnya jelas atau enggak. Sama lah kayak kripto kan, kripto whitelistnya dibaca dulu, komunitasnya benar atau enggak, orangnya bikin buat apa sih, apakah cuma mau rakpul atau apa,
Jadi gitu-gitunya jelas, dan gitu sebisa mungkin dapetin whitelistnya gitu loh. Jadi beli Oh, ketika dia udah oke, kita kan beli harga resell. Nah kalau oke, harga resell, nah deg-degan tuh mau sampai berapa lama gitu kan. oke. Oh, berarti kalau di NFT ada harga pre-sale-nya juga ya, Pak? Ada, betul. Oh, oke. Berarti sebenarnya secara sistem itu Mirip, 11-12 sama kripto ya. mirip Berarti sekali. kalau gitu ketika mereka mengadakan pre-sale, mereka akan memberitahukan ini fungsinya akan dipakai untuk apa, Iya, roadmap-nya seperti apa. betul. Dan siapa, jadi Oh, dalam kita bisa ngelihat hype-nya kan. Banyak orang yang ngejar atau enggak nih gitu. oke, oke. Nah, tapi kalau misalkan kayak tadi Pak, collectible item tuh mereka perencananya untuk apa ya Pak biasanya? Kalau di whitelist itu biasanya kan back again aku pernah bikin Avarik Saga kan NFT kan. Oke. Jadi bikin whitelist itu supaya kita bisa ngebaca nih banyak gak sih yang ngejar gitu. Dan kalau Oh, whitelist kan kita rebutan gas fee. Jadi yang di NFT sendiri Ethereum mahal ya gas fee kita tahu ya. Jadi ya mahal. itu kan biasanya ngadu sama bot, ngadunya sama bot nih gitu. Oke. Um, jadi di Ethereum ketika kita minting kita beli NFT itu kan ada gas fee-nya kan. Nah Ya, kalau lagi retail, kalau kita nggak dapat whitelist, kita nggak dapat pre-sale, itu kamu tuh ngadu sama ribuan orang. Dan kalau oke. gagal, kamu hilang gas fee, tapi NFT-nya nggak Oh, dapet. oh gitu ya Pak. Waduh. Ada itunya juga, Oh, jadi mungkin kita dapat pre-sale gitu. oh jadi sebenarnya salah satu strateginya adalah kejar pre-sale juga. Betul. Nah Oke, biasanya tuh oke, oke. ngikutin di Twitter gitu-gitu. Jadi Oke. banyak. Kalau yang tadi Pak Jeffrey cerita yang 16 juta tuh harga pre-sale atau harga sudah launching, Pak? Harga pre-sale. Oh, harga pre-sale-nya 16 juta. Betul. 3 hari jadi 1,6 miliar, Pak. Iya betul. Aku kebeli di 30 Ethereum. Wah, gila ya, Pak. Luar biasa. Nih, kalau ada pre-sale, boleh ikut nih, Pak. Will. Nanti kita kabar-kabarin, nanti kita kasih tahu di grup. Siap, siap, Pak. Oke, jadi sekarang, nah ini, tadi sudah terjawab juga. Gambaran berapa yang kita bisa hasilkan dari NFT, Pak. Selain dari pengalaman Pak Jeffrey, Hmm? nah, yang orang-orang luar nih Pak, biasanya yang memang mengkhususkan diri gitu ya, mereka meninggalkan kripto untuk NFT gitu. Berapa sih penghasilan yang mereka bisa dapatkan gitu Pak? Apakah bisa dapat passive income kayak kripto gitu? Passive income sih ada. Jadi ada beberapa kripto yang memberikan kamu passive income. For example, Cybercoin. Oke, Jadi Cybercoin itu ada namanya Kong Genesis, itu cuma ada 1.000 doang. Itu tiap hari dia kasih kurang lebih setiap hari berapa ya? 50. Ini aku mungkin salah ya, aku nggak punya Kongs, tapi oke. di, di saat itu tiap hari itu bisa ngasilin kamu 5 sampai 6 juta kalau kamu tuker di Sushi Swap. Oh, oke. Nggak Jadi ngapa-ngapain tuh. nggak apa-apa, dia tiap hari ngedropin koin aja gitu. Oke. Tapi Jadi harganya mahal pasti NFT-nya Pak. dia menggunakan benananya itu Ah. buat bikin anaknya si Baby Kong ini, which is Oh, yang aku pakai, di WhatsApp aku kan Baby Kong kan. ya, 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 ya. Oke, oke. Oh, itu. Oke. Tuh, ini Oh, anakannya. Nah, oke, tapi oke. kalau nggak mau jadi anak nggak apa-apa, karena bisa jadi Ah. duit dolar atau rupiah atau jadi Ethereum. Oh, Nah, buat bapaknya itu sekarang itu di 60 Ethereum. Tapi waktu di oke. zaman kenapa harganya jadi murah, jadi turun. Ah. Sebenarnya sempat 200, Pak. Waduh. Oke, oke. Kenapa? Karena babynya udah mau habis. Ketika babynya Oh, ketika dia udah melahirkan semua babynya, koinnya oke. jadi nggak ada value kan. Oh, oke. Passive income-nya hilang. Hilang gitu. Jadi Oh, oke. dulu apa value dari koinnya si ini dulu. Tapi waktu di zamannya lagi 2 bulan 3 bulan lalu, itu sehari itu 8 juta, 5 sampai 8 juta. Wah, gila ya. Itu kalau beli di awal, hold sampai sampai sekarang dijual, waduh, untung berapa banyak itu ya, Pak? Oke, Betul. oke, oke. Nah, kalau misalkan gini, Pak, ini agak keluar dari pertanyaan tadi. Nah, ini cerita lucu ya. Biasa kan meme nih. Meme-nya tuh kan sering dibikin gini. Misalkan kayak tadi, Pang, apa, Crypto Pang, 7 triliun.
save as JPEG, simpen udah. Nah, itu gimana tuh Pak Jeffrey? Nggak apa-apa sih, karena menurut aku kan Ah, ketika orang mau nge-save as itu kan semua orang bisa save as ya. Tapi yang jadi yes. pertanyaan, kamu bisa jual kamu punya save as Nah, kamu triliun nggak? Udah gitu aja. itu betul. Jadi sama kayak kita bisa foto Mona Lisa ya Pak. Tapi Iya. kan kita Kamu nggak nggak bakal. own. Nah, kita nggak own Mona Lisanya. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman ini kan sering lucu-lucuan ya. NFT harganya mahal, di save aja deh. Gambar gini doang kok mahal. Nah, Iya. itu kalau kita punya, kita tuh sedang berinvestasi di satu karya seni. Jadi kita bisa menjual, kita bisa mendapatkan income ya atau profit nantinya. Tapi kalau kita cuman save doang ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, Ya, teman-teman. Ya, biasanya kalau kan beli NFT, aksi itu NFT. Remember, oke, oke, aksi itu NFT gaming. oke. Udah tahun. Dan harga satu aksinya berapa? 0,7, 0,5. Ya Ya, kurang lebih ya, yang jelek-jelek 0,1, yang mahal bisa 1 triliun. Cuma kan orang tanya, lah kamu beli gambar buat apa? Ngasilin duit juga kan? Aksi tiap oh hari kan yes, ngasilin SLP. betul. Jadi kalau tinggal screenshot, emang bisa ngasilin duit? Emang bisa dikonekin sama game? Ya, betul banget, betul betul. Nah itu teman-teman. Jadi kalau kita punya NFT, sekarang kalau NFT yang murah-murah gitu kan banyak ya Pak, banyak juga ya. Nah, kalau caranya kita menemukan nih Pak, misalkan NFT kalau teman-teman mungkin yang belum sampai yang 1 Ethereum ya, misalkan, yang Hmm. masih 20 juta, 15 juta gitu. Nah, kita tahunya yang akan growth, ya berarti harus lihat Lihat volume, whatever-nya. pasti lihat lihat volumenya bagus nggak, kejual abis nggak lagi pre-sale gitu-gitu sih. Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau suka dukanya nih, Pak Jeffrey, investasi, kita compare ya Pak, kita compare ya. Suka duka di saham, di kripto, dan NFT. Jadi biar biar ada perbandingannya apple to apple gitu Pak. Oke, Ya. baby kong aku kan Ah, aku karena aku tanya baby kong aku beli berapa harganya? berapa tuh Pak? 60 Ethereum? Enggak, itu kan anaknya lebih murah. Oh, Anaknya anaknya. Ah, waktu aku beli 16 Ethereum. 16 Ethereum. Anaknya aja 16 Ethereum ya. Sekarang tinggal 5 Ethereum. Waduh. Itu Pak Jadi Jeffrey bukan dapat ya? enggak, aku beli. Itu beli ya? Beli. Oke. Beli Jadi 16 Ethereum, udah hilang 10 Ethereum. 10 Ethereum ya kurang lebih berapa tuh? 10 16 kali. juta. Oke, oke, oke. Tapi Oh, ya itu dalam waktu berapa lama tuh Pak Jeffrey? 2 bulan. Waduh, Masuk gila. aja, masuk. Tapi Masuk, masuk. masih ada potensi kenaikan, Pak. Kenapa? Masih ada potensi kenaikan nggak tuh kalau udah kayak begitu? Kan balik lagi di kripto, kalau kita belum cut loss, kita anggap aja Iya, gitu iya, betul, sama betul. aja. Oh, berarti prinsip itu sama dong ya, Pak. Di NFT juga selama kita belum cut Cut loss, ya, masih ada belum. harapan naik ya. Iya dong. Oh, oke, siap, Pak. Selain itu ada pengalaman apa lagi nih, Pak? Apa suka dukanya? Kalau dibanding kripto, Pak. Duka dulu deh, duka yang banyak ya. Ya Duka maksudnya dulu. NFT-nya nggak jadi apa-apa, rugi, hilang, rakul, itu mah banyak Oh, banget. ada. Ada Wah, ini aja. NFT bisa rug juga, Pak. Banyak dong. Ya NFT-nya kita udah beli NFT, udah gitu NFT-nya nggak dikerjain apa-apa, udah kelar, ya nggak bisa ngomong apa-apa, kita udah beli gitu. Lebih banyak kan rakul dibandingin kripto, udah gitu. Ya banyak deh suka dukanya sih kalau menurut aku ya. Cuman in the end ya baik lagi sih. Mungkin aku kasih tips ya untuk beli NFT ya. Pasti pertama beli sesuai yang kamu suka sih. Kamu suka gambarnya dulu. Ketika kamu beli gambarnya, at least kamu stuck with NFT yang bagus, harganya mahal aja gitu. Ya, Kedua, ya. pastinya ya makin lama kamu beli, kamu udah tahu deh mana yang komunitasnya bagus, emang developernya juga bener mau kerja gitu. Jadi kita ini juga sebisa mungkin, apalagi kalau dilihat di website kan, ini terbuka nggak orangnya. Jadi ketika mereka jualan NFT, kalau orangnya kelihatan jelas terbuka, wah dia kasih namanya, kasih Instagram, kasih link, berarti orangnya kalau dia
ninggalin projectnya bisa dikejar Dicari, gitu loh. bisa Iya. dicari. Ya. Jadi cari orang NFT yang jualan yang orangnya kelihatan siapa dia gitu. Oh, ini persis sama kayak kripto ya. Jadi kita Sama tahu developernya siapa gitu. Tapi tadi ada satu kalimat menarik dari Pak Jeffrey ini. Lebih banyak rug pull di NFT daripada di kripto. jauh karena lebih gampang. Ah, why, Pak? Sekarang kayak gini, Nah, aku bikin 1000 NFT. oke. Janji NFT-nya bisa bikin apa, dan gitu satunya harganya misalnya 0,5 Ethereum. Aku Oke, bikin, jadi ketika itu terjual aku dapat 500 Ethereum, bener nggak? oke, betul. Aku kirimin, dan gitu aku bilang, ya udah aku mau gagal, aku terima kasih uangnya, gue mau cabut. Bisa Uh, terjadi karena you already get your NFT. oke. Mau dipolisiin juga, Oh, you already get nggak your bisa, NFT. nggak bisa. Yuk, Iya. bukan itu Pak Mendan, kita bisa cari orangnya, ini kenapa nih kayak gini-gini. Di Ah, NFT, you get your NFT, nggak bisa ngomong apa-apa kan. oh, yang penting kamu sudah menerima NFT-nya. Oke. Nah, ini teman-teman, jadi buat yang mau investasi di NFT, ada satu kalimat penting sekali ya dari Pak Jeffrey. Harus berhati-hati karena NFT jauh lebih banyak rug pull daripada kripto. Tadi Jauh. saya juga baru tahu kalau ternyata sama dengan kripto di NFT bisa rug pull. Nah, rug pull itu apa sih teman-teman? Rug pull itu adalah developer membawa kabur uang investor, ya. Iya. Itu teman-teman. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Jeffrey. Pertanyaan selanjutnya adalah Avarex Saga, Pak. Nah, Avarex Saga itu apa sih Pak Jeffrey? Avarex Saga sih sebenarnya ide iseng aku untuk bikin NFT. Aku mau coba bikin NFT, Oke. bikin game, dan surprisingly itu dalam 3 minggu berhasil terjual sold out 8.888 biji. Wah, how? Kok bisa, Pak? Aku juga nggak tahu. Di saat itu hype-nya Hmm, NFT ya setinggi tingginya banget. Oke, Jauh sekarang udah mulai lebih steady, lebih stable. Tapi waktu itu tinggi banget oke. lagi Ini terjual. awal-awal tahun mungkin ya, Pak ya? Awal-awal tahun kemarin ya, sekitar April gitu ya? Enggak, malah Agustus ini. Oh, malah Agustus ini? Agustus ini. Sekarang, Oke. Oh, oke. jadi aku Oke, jual kurang lebih aku dapat 700 Ethereum, 700 oke. Ethereum. Tapi ya dari 700 Ethereum itu ya aku mesti bikin game beneran. Jadi ya we develop the Oke. game. Which is itu nggak murah juga. Gak murah juga. Ya bikin game Iya, tahu. Kita mau bikin yes. ya tandingannya Axie Infinity gitu loh. Iya. Dan itu kan Avarex Saga itu kelasnya internasional, bukan bukan lokal kan, Pak? Dan yang ngedevelop juga namanya Agate, udah nomor Ya, 1 developer di Indonesia juga. Dan hopefully oke. kita udah bisa ngasilin sih gitu. Oke. Berarti nanti Avarex Saga itu akan mengeluarkan kriptonya juga, Pak? Atau Uh, belum tahu? yes, ada juga namanya jadi nanti ada AVRK sama Fortum. Fortum itu mungkin kayak di aksi itu SLP, Avarex Saga sendiri, AVRK itu kayak AXL, government Ah, token. Jadi di mana kalau kamu punya banyak government tokennya banyak, ya kita punya namanya community DAO. Jadi ketika kamu punya AVRK-nya banyak, kamu bisa nuntut nih Avarex bisa arah kemana. Jadi it's a community wow. game. Tuh. Oke. Nah, ini teman-teman yang apa menunggu project apa sih selanjutnya dari saya ya. Biasa kan saya banyak ditanya nih, kok kripto apa lagi yang harus dibeli? Saya tunggu kriptonya Pak Jeffrey. Ya, Amin. Kita siap. Januari. Januari launching ya teman-teman. Nih, penting sekali ya nonton live ini. Januari launching koinnya Avarex Saga. Saya sudah pasti beli, teman-teman. Jadi ini penting sekali. Kita boleh beli ya. Pak Jeffrey ini, waduh, sudah Nanti nggak aku perlu dilakukan lagi, teman-teman. Ini luar ini biasa banget ini. aja gitu. Pak Jadi Jeffrey suaranya agak hilang-hilang. Boleh diulang nggak, Pak? nanti aku kasih khusus ke Nah, kamu pre-sale. siap. Siap, Pak Jeffrey. Ya, Dan gitu nanti saya orang promoin. ini tim e-sport bakal promosi nggak? Bukan promosi lagi. Di dalamnya itu ada tim e-sport juga, ada RRQ sama EVOS. Dalam Wow.
Avarik Saga tersebut. Jadi bukan mereka promosi, mereka punya. Waduh, nah ini teman-teman ya, crypto gaming Indonesia, kripto ini, tapi kita sebutnya itu kripto Indonesia atau bukan nih Pak? Jangan ya, kita namanya NFT kripto aja. Enggak, maksudnya ini Avarik Saga tuh kripto lokal atau bukan ya sebutnya? Sekarang udah nggak lokal sih, karena udah diinvest sama YGG Southeast Asia sih. Jadi Berarti udah bukan bukan. kripto lokal ya? Oke, jadi ini ada satu kripto, teman-teman, tapi bukan kripto lokal, tapi ini adalah kripto yang punya Buat adalah anak bangsa. Indonesia, tapi Ya. udah Indonesia Nah, gitu. yang punya ini anak bangsa, Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey ini Sama tim aku orang lah. luar biasa sekali. Januari launching, teman-teman. Ya, ingat ini yang nonton di saya sekarang ada yang online ini 570 orang. Gak apa-apa. Januari launching, saya sudah pasti beli, teman-teman. Ya, dan Nih, yang di dalamnya ada EVOS, ada RRQ. Nah, itu teman-teman yang suka gaming. Ini yang the next hype crypto Avarik Saga. amin, Gitu. amin, amin. Gitu. Pak Jeffrey, jadi terus selanjutnya nih, Pak Jeffrey. Kalau kayak saya nih, Pak Jeffrey, langkahnya dari saham sekarang ke kripto. Di kripto sih saya cukup mendalami ya. Nah, sekarang saya mau mulai invest di NFT. Ya, terutama ini gurunya kan Pak Jeffrey. Nah, kira-kira kalau kayak saya nih tipsnya apa nih Pak? Jadi Aku teman-teman aku yang partner tipsnya, bisnis saya ini kan mungkin pada lihat nih Pak Jeffrey. Nah, jadi mereka bisa ngikut juga nih, gitu. kamu mainnya kamu mainnya mau mahal atau mau murah? Itu dulu. Kalau mahal itu biasa berapa ya Pak? Ini karena Kalau mahal mau murahnya kripto agak beda ini. kalau mau mahal, go to Ethereum. Apa tuh Pak? Ghost tuh? Kalau mau perginya ke Ethereum. Oh, Kalau oh, nah, perginya ke mana? Mau pakai oh yang mana nih? beda-beda. Oh beda-beda Pak. Nah, ini Beda-beda. boleh dijelaskan nih Pak, buat teman-teman sekalian. Saya juga baru tahu nih. Jadi ya kenapa Ethereum harganya naik-naik terus karena udah ada fungsi kan beli NFT pakai Betul. Ethereum kan. Sekarang Oke. Solana juga ada. Solana Oh, punya sendiri juga dan lebih murah oke. karena Ethereum kan satu Ethereum berapa? Betul, Udah 60 juta ya. Solana kan satunya cuma 2 juta. 2,6 juta gitu loh. Betul, Dan betul. jadi lebih murah ya kalau pakai Solana kan. Jadi Oke. kemarin aku bikin event aja yang sponsorin Solana juga. Wow. Oke. Iya. Oke. Di sini Oke. makanya ngebawa Solana juga, di mana Ah, semuanya NFT itu kita masih early banget, belajar aja nggak apa-apa. Cuman oke. kalau aku saranin, kamu cari top 10 volume aja. Jadi yang udah lama, pastinya udah lama. Misalnya contoh, ya CryptoPunk kemahalan ya, ke 60 Ethereum. Bored Ape 50, Mutant sekarang 8 sampai 9 Ethereum. Ya kalau mau yang Oke. udah, kalau enggak yang kayak Baby Kong aku aja coba itu 5 Ethereum kurang lebih sekarang. Oke. Oke. 5 Ethereum itu berarti sekitar eh 300 300 juta. 300 juta ya Pak. Itu kalau kalau kita expect-nya, kalau saya itu kan tipenya adalah tipe investor long term ya Pak. Saya biasa ya. kalau kripto pun, saya kan Blue chip nggak itu blue chip. trading. Oh, itu Itu yang blue tadi chipnya. yes. Oh, jadi di NFT pun kita boleh bilang ada sebutan blue chipnya. Ya, dia udah lama tetap ada di top 10-nya kripto ini dan nggak berubah-ubah. Oh, ini berarti kayak Bitcoin-nya NFT gitu, Pak. Betul, kalau Bitcoin-nya mungkin namanya CryptoPunk, cuman CryptoPunk lagi Itu turun, Pak. turun banyak banget dari kemarin Oh, itu sempat floor tuh paling murahnya 100 Ethereum, sekarang 60. oh, Ethereum-nya itu oke. Bored Ape Club. Yang pertamanya mungkin Oh, di di angka 50-an sempat turun ke 30, sekarang di 60 gitu. oke, oke. Kalau yang Kalau tadi Solana nih, Pak. Nih, teman-teman ini pasti tertarik banget yang di Solana. Kan tadi Pak Jeffrey sempat murah, mention itu yang murahnya nih, Pak. aku Nah, dipelajarin, aku juga belum jago nih. Aku lagi oke. mulai. Oke, oke. Jadi teman-teman nanti kalau yang NFT yang murah di Solana, saya kan akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Pak Jeffrey nanti. Nah, saya pasti akan infokan di grup. Nah, buat Betul. teman-teman yang belum gabung ke grupnya, silakan klik link di bio saya.
Grup saya sekarang sudah hampir 20.000 member dan Oke. itu gratis ya teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman, saya kasih tahu tadi yang ketinggalan, sekarang sudah 600 lebih nih yang stay. Tahun depan kripto yang akan salah satu kripto yang akan hype sekali adalah Avarik ya, Amin, amin. AV, AVRK ya. Itu pasti nanti saya bantu promonya Pak Jeffrey nih, teman-teman, Amin. gitu Nanti ya. aku kasih. Oh, siap, siapa? Jadi ada Ethereum, ada Solana. Yang kemarin di grup itu ya Pak, yang kita ngomong eh, kalau dikonekin terus bisa kesedot itu ya. Iya, jadi Ah, kalau udah di disconnectin, jadi mesti belajar lah untuk karena banyak banget ya. Emang kita kan masih di fase awal ya. Bisa dibilang ini kayak zamannya NFT itu kayak Bitcoin masih di tahun 2017. Jadi oke, fluktuatif banget gitu loh. oke, Jadi oke. hati-hati aja, mulai kecil dulu. Kalau emang mampunya cuma segitu, selama kayak kripto. Jadi kalau kita emang taruh 300 juta, kamu sanggup nggak kehilangan 300 juta? Kalau kamu sanggup, Nah, move on. Bisa nah lanjutin. ini teman-teman, ini ya teman-teman. Pak Jeffrey, kata-katanya Pak Jeffrey ini persis ya, yang selalu saya bilang. Selalu dan selalu saya bilang, investasi, ketika saya berinvestasi teman-teman, saya mengeluarkan uang 100 juta aja, enggak usah 10 juta aja, ya. Saya akan membeli satu kripto misalkan. Yang saya pikirin itu bukan untungnya dulu teman-teman. Yang Iya saya dulu. pikirin apa? Saya siap nggak kehilangan 10 juta itu? Nah, kenapa hari-hari ini ketika harga fluktuatif, kita kepikiran stres apa? Karena ketika orang investasi, baru investasi yang dipikirkan apa? Besok bisa beli mobil baru, besok bisa beli rumah baru. Jangan mikirin itu dulu. Mikirin Mikir siap nggak kehilangan uang itu. siap. Itu. Karena Ya. yang siap itu yang berarti misalnya aku kehilangan 100 juta, 200 juta. Hmm. Eh, aku hidup masih bisa loh kehilangan segitu. Nah, ini. Nah, teman-teman, ini benar-benar kan satu frekuensi banget ya. Artinya apa? Kalau kita investasi, tadi siap kehilangan. Nah, ketika kehilangan, yang selalu saya katakan apa teman-teman? Tidak akan mengganggu kehidupan kita. Betul. Ya, kalau kita investasi kehilangan uang itu dan masih mengganggu kehidupan kita, itu kita bukan berinvestasi, itu kita gambling teman-teman. Betul. Karena kita masih pakai uang panas, uang rumah tangga gitu. Jadi waktu aku ya, aku bilang beruntungnya aku di awal-awal aja ketika pertama kali aku investasi itu, nih sampai ada papi aku lagi di sini. Oh ya, Papi aku nggak oh, percaya awalnya aku main kripto, diomelin dulu, mau gila ya gitu-gitu. Cuman ya sekarang bisa dibilang aku main bukan gara-gara pakai duit aku semua, tapi aku main dari profit aku yang awalnya cuma 200 juta itu. Dan sekarang ini sama Pak, mm, sama. Saya tuh persis banget Pak, persis. Saya tuh main main kripto pertama kali dari mm, untung saham. Ya, jadi di Januari awal tadi kan dapat 250 juta tuh Pak. Lah, saya lagi ada saudara datang dari Jepang. Kita kalau saham tadi Pak Jabri kan kita jam jam 3 selesai, tutup. iya Ini kita kan tidur, pergi malam nih Pak. Pergi iya malam, makan malam. Dipamerin terus nih gue profit sekian, profit sekian. Ya ampun dipamerin terus. Artinya kripto itu kan berjalan terus. Akhirnya saya betul. beli kripto waktu itu nitip dia, Pak. Karena seingat saya bikin akun 2017, 2018. Waktu itu Indodax namanya masih bitcoin.co.id. Saya Iya, itu bikin akun susah, harus pakai kertas, iya. dipegang gitu kan. Nah, terus saya titip ke dia 50 juta, ternyata 2 minggu yang 250 juta tadi. Nah, Iya kan. akhirnya saya bikin akun sendiri, mendalami, dan saya itu baru mulai konten itu sekitar bulan Mei, Pak. Wah, bagus konten-konten kamu bagus kok, Bob. Ya. Nah, kalau nggak konten, hari ini nggak bisa kenal Pak Jeffrey. Amin. Jadi, buat saya hidup itu tidak ada yang kebetulan. Semua sudah ada jalannya, Pak. Amin, Gitu. amin. Nah, Ya, oke, paling jadi, jadi kalau buat nah, kalian saya tanya nggak apa-apa follow aja Instagram aku nah, Jejo. di follow ya, Jejo, Iya, DM teman-teman. apa segala macam aku orangnya suka ngobrol kok. Dan Ya, gitu nanti mungkin selanjutnya aku bakal mampir ya ke tempat Bobby belajar. Kita akan coba-coba pelajarin perbedaan NFT sama kripto kayak gimana dan mungkin aku ajarin Pak Bobby juga sih secara siap, langsung. siap. Nanti kita akan ngopi-ngopi, saya akan bikin konten bareng Pak Jeffrey dan teman-teman yang lainnya, dan nanti surprise ya buat teman-teman ya.
Kan pada belum tahu nih Pak, teman-teman kita siapa gitu Pak. Nah, nanti kita akan bikin konten seru-seruan belajar NFT, belajar kripto lebih dalam. Gitu ya Pak. Siap. Oke, Pak. Pak Jeffrey ada pesan-pesan buat teman-teman Mr. Bobby Chen? Uh, thank you so much Pak Bobby, Nah, karena buat Bobby ini bagus banget. Berapa kali aku ngikutin Pak Bobby punya main koin, jadi lumayan berhasil juga. Stay true, jangan selalu ingat kalau kalian udah punya profit, jangan greedy, jangan ngarepin untung terus, karena betul. setiap naik pasti ada turun, dan pasti ada turun, Yes, pasti ada. Dimana betul. kita mampu nggak sih kehilangan atau kehilangan dari loss tersebut, atau kalaupun kita dapat untung itu merubah kamu atau enggak. Kalau bisa jangan merubah kamu, jadi tetap Ya, diri. Okay. betul. Jangan sampai investasi mengganggu kehidupan kita. Ya, Min. itu teman-teman. Nah, dari obrolan hari ini, teman-teman, saya sama Pak Jeffrey, kalau diperhatikan ya, ada satu yang terpenting. Yang kita bahas itu bukan profit dulu, tapi apa pola pikirnya dulu. Betul. Ya. Dari tadi Pak Jeffrey yang dimention adalah pola pikirnya, pola pikirnya. Sama kayak saya teman-teman, saya kan tidak pernah kasih sinyal, kasih apa. Saya selalu mengajarkan di grup tuh mentalnya dulu Pak. Karena buat saya begini loh Pak Jeffrey, kita mau investasi itu gampang. Kita punya uang, siapapun nih, kita punya 500.000 ya, kita investasi gampang ya. Tapi kita bisa investasi, mental kita belum tentu kuat. Kita Betul. investasi, kita membayangkan untungnya doang. Begitu Betul. turun kita bingung. Padahal uang itu adalah uang yang kalau sampai kepake hilang, mengganggu kehidupan kita. Nah, Jangan sampai. ini makanya kita ajarin. Nah, banyak teman-teman nanya gini ke saya, kok Bobby kok sabar banget sih jawabin? Kenapa sih kok masih diulang-ulang terus? Orang nanya masih diulang-ulang terus. Karena saya pernah mengalami, saya pusing waktu Bitcoin turun apa, dan saya tidak ada tempat untuk cerita. Saya bingung harus ngobrol ke siapa. Makanya saya bikin komunitas yang sekarang 20.000 orang untuk kita saling berbagi, saling Amin. support teman-teman. Itu. Ya. Oke. Okay. Oke, Thank you so much Bobby. Thank Pak you so Jeffrey, much. thank you ya. Siap. Iya. Thank you Pak Jeffrey. Kita ngobrol lanjut di Yuk. WhatsApp ya. Thank you Pak Jeffrey, thank you.